Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alaikum zamanun illa ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Ikhwani fillah rahimakumullah, hadirin yang dirahmati Allah. Selepas kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Mengatur, termasuk mengatur pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, tentunya ini karena Allah berikan rizki yang tidak henti kepada kita, dan di antara sekian banyak rizki yang kita terima adalah rizki panjang usia. Itulah yang kita syukuri saat bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, ahyana yang sudah menghidupkan kami, ba'dama amatana setelah kami mati, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita akan dikumpulkan, dikembalikan. Ini menunjukkan, hadirin ihwatul iman, sebanyak apapun istri tadi tidak akan pernah berguna kalau kita mati. Sebanyak apapun harta saat meninggal sudah tidak bisa kita sedekahkan. Oleh karenanya, tidak henti kita saat diberikan kesempatan usia oleh Allah, dipanjangkan umur, kewajiban kita adalah mensyukurinya. Dan syukurnya bukan hanya sebatas syukuran, tetapi benar-benar bersyukur seperti yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kata Nabi, dengan taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Panca indera yang diberikan oleh Allah, kesehatan, itu semuanya digunakan dalam taat, maka ini diantara bagian kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan istiqomahnya Bapak Ibu duduk di masjid, ini diantara bentuk bersyukurnya kepada Allah dengan sebaik-baiknya bersyukur. Terlebih ini adalah Ahad pekan terakhir di 2020. Allah menyebutkan bahwa perhitungan ini memang ada dua, ada Masihiyah dan Qamariyah. Dua-duanya itu dipakai di dalam Islam. Tentunya untuk menunjukkan betapa pentingnya waktu. Oleh karenanya tema kita berkaitan cukup dua ujian. Ini berkenaan dengan surat At-Taubah ayat 126. Mari kita saksikan bagaimana Allah mengingatkan kita di ayat ini. Surat At-Taubah atau Al-Bara'ah, surat yang tanpa ada bismillah di atasnya, sebagai pemisah di setiap surat. Di antara salah satu penyebabnya, para ahli tafsir mengatakan karena ini ayat qital, ayat perang. Terlepas dari itu, kita akan langsung masuk ke 126. Ayatnya pendek, hanya 2 baris, 2 baris juga tidak lengkap. Artinya duduk kita di sini ini keluar pasti hafal ayat ini, insyaallah. Harusnya nanti gitu, DKM yang bisa boleh makan, yang nggak bisa nggak boleh.
Pulang aja Pak ya, di rumah banyak. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awala yarawna annahum yuftanun fi kulli amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Awala yarawna, apakah mereka tidak menyaksikan, tidak melihat, annahum, sesungguhnya mereka, yuftanun, mereka diuji, fi kulli amin, dalam satu tahun, marrotan, sekali, au marrotain, atau 2 kali. Nah ini judul teh dari sini ya, nggak ada kaitannya dengan 2 istri atau lebih, 2 anak atau lebih. Tsumma la yatubuna, kemudian mereka tidak taubat, walahum yadzakkarun, dan mereka pun tidak zikir, tidak ingat kepada Allah. Gampang ya Pak ya. Ibu, ini ayatnya gampang sekali. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wala hum yadzakkarun. Enggak sampai 1 menit Pak, setengah menit juga tidak. Insyaallah hafal. Ini akhir tahun Allah sampaikan. Ini para ahli tafsir menyebutkan ini ayat pas sebagai ayat tahunan yang harus kita perhatikan, karena berkaitan dengan secara khusus Allah menyebutkan tahun. Apakah mereka tidak menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka diuji oleh Allah fi kulli dalam setiap tahun itu marrah au marratain, sekali atau 2 kali saja. Tsumma la yatubuna wa lahum yadzakkarun, tapi mereka kemudian tidak ingat kepada Allah, tidak kembali taubat kepada Allah. Mari kita saksikan Pak, ada 3 minimalnya yang akan kita cermati di kalimat ayat ini. Yang pertama, bahwa ini kepastian, siapapun yang hidup pasti diuji. Ini yang pertama. Siapapun yang hidup pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan di dalam surat Al-Mulk yang paling populer, ayat kedua, bahwa ini penegasan dari ayat ini, kita ini hidup pasti diuji. 1 tahun pasti diuji, 1 minggu pasti diuji, nggak ada yang hidup tanpa ujian. Maka Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sampaikan di ayat ini bahwa Allah itu alladzi yang khalaqa, telah menciptakan, al-mauta, mati, wal hayata, dan hidup, liyabluwakum, supaya Allah menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu, yang paling baik, amala, amalnya. Allah sampaikan di ayat ini, Bapak Ibu, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ini baru 2 fase kehidupan, baru 2 fase hidup kita, atau 2 fase manusia menghadap Allah. Yang pertama mati, kemudian hidup, nanti mati lagi, kemudian hidup lagi. Makanya di ayat yang sudah kita kenal juga dalam Al-Baqarah, Allah sampaikan, tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma yumitukum tsumma ilaihi turja'un. Atau di ayat lain itu sempurna disebutkannya, mati, hidup, mati, hidup. Nah, di ayat ini Allah baru sebutkan 2. 4 ini, yang pertama mati, kemudian Allah hidupkan di dunia, yang keduanya, yang ketiga mati masuk alam kubur, kemudian yang keempatnya Allah hidupkan kembali, dibangkitkan. Artinya hidup yang disebutkan Allah dalam surat Al-Mulk itu hidup kita saat ini. Yang pertama al-maut, Allah menciptakan mati. Kemudian wal hayata, hidup. Nah, hidup yang dimaksud adalah al-hayatud dunya, hidup di dunia. Maka kata Allah, siapapun yang hidup di dunia, liyabluwakum, pasti akan diuji, nggak mungkin tidak diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
akan diuji siapa yang paling baik amalnya. Bapak Ibu, di sini yang harus kita garis bawahi ahsanu amala, Pak. Bukan aksaru amala. Bukan yang paling banyak amalnya, tapi paling baik amalnya. Ini menunjukkan bakal ada yang banyak tapi tidak diterima Allah. Contoh dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 3 dan 4. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Banyak sekali orang yang beramal, amalnya lelah, capek, tapi ujungnya mengantarkan ke dalam neraka. Ternyata ini langsung disebutkan Allah bahwa siapa pun yang merasa lelah, amalnya sudah banyak, capek sekali Pak, tapi tidak selamanya yang capek itu ujungnya surga. Nah, ini menunjukkan Allah itu butuhnya ahsan, siapa yang paling baik. Makanya punten, Nabi saat ditanya bukan hanya 2 tapi 3, tidak berhenti di Islam tapi berujung di ihsan. Mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Jadi Nabi ditanya oleh malaikat Jibril itu tentang 3 ini, yang berkaitan satu kesatuan yang kuat. Apa itu iman? Nabi jawab dengan rukun iman. Apa itu Islam? Nabi jawab dengan rukun Islam yang 5. Dan saat Nabi ditanya mahwal ihsan, apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah Allah melihat, engkau melihat Allah. Tapi jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinkan Allah sesungguhnya melihat engkau. Ini ihsan. Ihsan, Pak. Nah, ternyata banyak orang yang celaka itu di sini. Jadi celaka 12. Nih, Pak. Iman ada 6. Islam 5. Ihsan 1. 12. Orang banyak celaka bukan nomor 1, bukan celaka nomor 6, bukan celaka nomor 7. Ini sudah sabiwir hiji. Di Indonesia itu pasti celaka 12. Maksudnya begini Pak, orang banyak sholat, iya, dia sholat istiqomah, dia zakat, iya, tiap tahun saum Ramadan, selesai sampai Lebaran, bahkan tidak lupa baju barunya. Terus haji pun tidak lewat dia. Tapi mohon maaf Bapak Ibu cek silahkan, apakah setiap yang sholat ihsan? Tidak. Contoh, sholatnya iya, keluar dari masjid menyakiti orang lain masih. Sholatnya istiqomah, saumnya juga rajin, keluar dari masjid, keluar dari saum dia berbohong. Hajinya iya, bahkan dulu sebelum pandemi tiap tahun juga bisa berangkat haji, tapi pelitnya terus. Ada yang begini? Banyak. Terus kenapa bisa begini? Karena dia baru masuk Islam, dalam artian melaksanakan rukun Islam setelah beriman, tapi belum ihsan. Keluar dari masjid Pak, masih membicarakan keburukan orang. Kok bisa ya yang sholat membicarakan? Karena dia belum ihsan. Makanya satu paket Nabi mengatakan. Makanya Pak, banyak orang yang gagal bukan tidak sholatnya dia sholat, bukan tidak saumnya dia saum, bukan tidak hajinya dia haji, bukan tidak baca Qur'annya dia selesai baca Qur'an. Tapi selepas itu dia kemudian tidak yakin dilihat oleh Allah, kewajibannya hanya ingin tuntas kewajiban, selesai dari itu sudah lepas. Akhirnya dia tidak sampai pada kategori ihsan. Kemudian Allah menyatakan yang paling penting itu ahsanu amala, amal yang paling baik. Makanya doa yang diajarkan oleh Nabi pun Pak Bu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Pagi ini selepas sholat kita tidak meninggalkan doa ini. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi kepada sahabat untuk tidak meninggalkan doa ini. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah yang baik kepadamu. Ini bagian terakhirnya Pak, beribadah yang baik. Ini menunjukkan tidak ada pertolongan kecuali hanya dari Allah. Bapak Ibu keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah.
La haula wala quwata illa billah. Kita kemudian sholat, kita kemudian kajian, kita kemudian baca Al-Quran, kita kemudian bermuamalah dengan orang lain. Ini semuanya kita bisa baik, bisa sabar, bisa bersyukur. Ini pertolongan dari Allah. Maka mudah-mudahan wasilah duduk kita di tempat ini seperti tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa siapa saja yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan barokah dari langit dan bumi. Mudah-mudahan Bapak Ibu duduk di masjid ini di antara wasilah atau jalan Allah menurunkan barokah dari langit dan bumi. Karena sampai saat ini Pak, Bapak Ibu yakin, seyakin-yakinnya bahwa Indonesia dimanapun Pak, bukan hanya Indonesia saja, termasuk sekelas kecil rumah tangga itu nggak akan pernah benar kalau sholat subuhnya belum benar. Maka kita itu dilihat oleh Allah dari sholat subuhnya. Sholat subuhnya baik, baik sudah hidupnya. Sholat subuhnya baik, harta segalanya berkah sudah. Maka sebenarnya ini yang harus kita maksimalkan. Di bagian pertama Allah uji kita. Allah uji kita. Nggak mungkin hidup kita tanpa ujian. Nah, Allah kemudian sampaikan setelah Allah sampaikan kita akan diuji, siapa nanti yang paling baik ujiannya? Mohon maaf, amalnya setelah diuji. Allah kemudian tegaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 bahwa ujian itu hanya ada dua. Ujian itu hanya ada dua. Allah sampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa itu akan mati. Namun Bapak Ibu, sebelum mati kata Allah, wa nablukum, kami akan menguji mereka. Jadi setiap jiwa akan mati, setiap yang bernyawa akan diangkat ruhnya. Tapi sebelum mati, wa nablukum, kami akan uji mereka. Bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan dengan kebaikan. Fitnah itu ujian. Nah, ternyata Pak, ujian di sini yang dimaksud adalah ujian hidup baik atau buruk. Dan ternyata kata Allah di ayat ini, ujian itu hanya ada dua macam saja. Kalau tidak buruk, baik sudah. Dan Bapak Ibu silahkan susunannya, ternyata Allah sebutkan itu buruknya dulu. Biar kita siap siaga dengan ini. Allah sampaikan buruknya dulu, baru kemudian itu khair. Makanya dalam penyebutan pun Allah di beberapa ayat Pak, itu pasti fa inna ma'al usri yusra. Jadi posisinya itu sulit dulu, baru kemudian mudah. Ini jadi pepatah dari orang tua kepada kita. Kalau bekerja sulit dulu, yang sabar. Kita itu akan sulit dulu, baru nanti menemukan kemudahan. Beribadah pun begitu. Kita tadinya sulit berangkat ke masjid subuh, tapi ternyata setelah terus istiqomah Allah mudahkan. Begitupun baca Al-Quran. Saat pertama kita mulai membaca kesulitan, tapi saat sudah biasa Allah berikan berkah. Inna sanulki alaika qaulan sakila. Begitu dalam surat Al-Muzammil Allah berikan perkataan yang baik. Jadi Bapak Ibu, baca Quran yang benar itu bonus dari Allah bagi orang yang tidak meninggalkan sholat tahajud Pak. Jadi ada kaitan secara khusus antara sholat malam dengan Allah memberikan Al-Quran kepada kita dalam arti bacaannya, dalam arti pemahamannya. Kalau dulu kepada Nabi Muhammad, inna sanulki alaika qaulan sakila, itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Nah kita, Al-Quran ini wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian diwariskan kepada kita. Nabi sampaikan dalam hadis, Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Fatir ayat 32. Nabi kemudian mengatakan dalam hadisnya, taraktu fikum amrain, aku meninggalkan dua warisan untuk kalian, Al-Quran dan Sunnah. Nah Al-Quran ini saat kita baca Pak di sepertiga malam terakhir, dipakai dalam sholat malam, dan sholat malamnya bersuara, dijaharkan. Itu diantara bagian yang Allah jaminkan. Inna sanulki alaika qaulan sakila. Allah, kami kata Allah, akan memberikan kepada kalian qaulan sakila, ucapan yang berat. Ucapan yang berat itu Quran Pak. Saking beratnya, tidak setiap orang bisa baca Quran tiap hari. Itu saking beratnya Pak. Yang kedua, saking beratnya baca Quran, itu buka Qurannya saja lembarannya berat banget. Lebih berat buka lembaran Quran daripada megang emas 24 karat yang gede. Ini buka Pak lembaran selembar itu sok berapa ons itu.
Berapa gram itu? Dibuka Pak, beratnya luar biasa. Kemudian apalagi yang dimaksud berat Pak? Sudah dibuka Qur'annya, itu pas dibaca berat. Jadi tiba-tiba udah mau berhenti aja gitu. Saking beratnya. Apalagi kalau seperti Nabi dihafal Pak, itu lebih berat lagi. Maka kata Allah, inna sanulki alaika qaulan sakila, dikaitkan dengan salat malam, menunjukkan di antara bagian paling tepat Pak itu untuk menerima wahyu dari Allah, kita jadi paham itu di sepertiga malam terakhir. Inna sanulki alaika qaulan sakila. Rasakan perubahan itu Pak, kalau misalnya kita mulai dari tahun ini nanti 2021, kita ingin mulai memahami kemudian mengamalkan, itu dimulai di sepertiga malam terakhir, itu Allah akan mudahkan. Sehingga nanti kita menjadi bagian yang saat berdakwah itu sampai tahu ayatnya di mana letaknya, itu bisa. Itu bonus dari Allah. Nah ini yang kedua Pak, bahwa Allah uji kita itu hanya ada dua macam saja, yaitu dengan buruk, dengan baik. Jadi kalau begitu kan, kalau mau ujian, Pak, ini kalau kita mau diuji, mau ujian di sekolah, mau ujian, mau kerja, itu pasti dikasih kisi-kisi Pak. Karena nggak mungkin kalau misalnya anak-anak ujian kita jadi guru, nggak mungkin kita nggak ngasih kisi-kisi, nggak mungkin Pak. Dolim berarti kita sebagai guru. Maka kalau mau ujian tuh dikasih kisi-kisinya dulu, tapi nggak pernah dikasih tahu pertanyaannya. Sama dengan ujian hidup, Allah kasih tahu kisi-kisinya. Selama kamu hidup, aku akan uji kamu. Ujiannya dua macam, baik dan buruk, sudah Pak. Hebatnya Rasulullah ngasih tahu jawabannya Pak. Kata Nabi, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laisa lahu illa lil mu'min. Tidaklah Nabi itu takjub Pak, kecuali kepada orang-orang beriman. Kepada kita orang beriman, Nabi takjub urusan beriman itu. Urusan orang beriman itu semuanya menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Karena semua urusannya jadi kebaikan. Tidak ada seperti ini kecuali hanya untuk orang-orang beriman. Kata Nabi, in asabathu sakara fakana khairul lahu. Jika diberikan kebaikan, dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabathu darra sabara fakana khairul lahu. Jika dia ditimpa keburukan, dia bersabar, itu pun baik baginya. Nabi kasih tahu Pak jawabannya. Kata Allah, Allah akan uji kita dengan buruk, dengan baik. Kata Nabi, siapa saja yang mendapatkan keburukan, bersabarlah, itu baik baginya. Jika kita diuji dengan kebaikan, bersyukurlah, itu baik baginya. Udah selesai Pak hidup kita. Apa yang rumit sebenarnya dalam hidup? Yang rumit itu gogodana. Misalnya gini Pak, ini sekedar mengingatkan Bapak, ini bertanyanya ke Bapak dulu sebelum ke Ibu. Pak, godaan setan dengan godaan istri besar mana? Istri yang kesetanan itu. Luar biasa ini. Ibu, besar mana Bu godaan setan yang tidak terlihat dengan godaan Bapak? Ibu-ibu mah bager ya. Bapak Ibu, itu Allah sampaikan dalam surat An-Nisa ya. An-Nisa ayat 76. Di akhirnya Pak disebutkan, inna kaidasyaitana kana dha'ifa. Sesungguhnya godaan setan Pak, setan itu lemah kata Allah. Lemah Pak. Setan yang tidak terlihat itu, yang minal jin, dari golongan jin, mendengar adzan lari Pak dia. Jauh dia pergi mendengar adzan. Artinya Pak, kalau kita mau aman berangkat ke masjid sebelum adzan. Karena kalau pas adzan Pak, itu setan sudah keburu datang ke rumah. Malas gitu Pak mau wudu itu. Setannya udah di rumah Pak. Jadi nanti kita lihat, itu kalau di dalam hadisnya disebutkan yatafarroto, sampai setan itu terkentut-kentut lari meninggalkan saat mendengar adzan. Larinya kemana Pak? Ke rumah diantaranya, menghalang-halangi orang yang mau berangkat ke masjid. Jadi jangan kalah setar gitu loh Pak. Kalau kalah setar, coba rasakan kita. Kalau sudah di masjid aman kita. Tapi kalau masih di rumah Pak, ya Allah mau berangkat itu adzan saja didengerin gak dijawab. Ngedengerin adzan itu bukan untuk dijawabnya Pak, tapi nungguin hayya 'alal falah, ngitung. Tah, kalau sudah selesai hayya 'alal falah kedua baru jalan.
Udah tinggal Allahu Akbar dan la ilaha illallah. Hitung-hitungnya ke situ, Pak. Bukan dijawab, Pak. Belum lagi nanti banyak semuanya yang kemudian berubah bisikan-bisikannya. Nanti aja. Kalau kamu duluan nanti adzan. Sudah adzan, Pak. Jangan nanti aja. Capek nunggunya 12 menit di sini. Terus, Pak, disuruhnya nanti deh. Itu lemah, Pak. Banyak yang berhasil ke masjid. Kata Allah, Pak, di dalam surat Yusuf ayat 28. Ini baru benar, Pak. Jawaban Bapak itu jujur dari hati yang terdalam. Sesuai dengan ayat Quran. Inna kaidakunna adim. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu lebih besar. Iyalah, Pak. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu lebih besar. Masih ingat kan, Pak? Ini kan kisahnya Nabi Yusuf, makanya disimpan oleh Allah dalam Yusuf. Ibu-ibu tenang, karena perempuan itu manusia. Artinya Allah sedang ingin menjelaskan bukan hanya perempuan, laki-laki, anak pun selama dia menggoda itu lebih berat daripada setan yang tidak terlihat. Makanya kata Allah, setan mah lemah godaannya. Bapak cuman a'udzubillah dia lari, Pak. Bapak sujud tilawah dia nangis, Pak. Tapi coba lihat, Pak, istri, suami, anak, kalau kita lagi ngaji sampai sujud, dia boro-boro nangis, yang ada terus aja ngagoda. Makanya pun tanpa sok dicek nanti, Bapak. Kalau sekarang kan kita husnudzon, Pak, ini akhir tahun ya, jadi banyak yang nggak ke masjid itu lagi liburan. Ini saya hampir 1 minggu ini, Pak, sejak tanggal berapa ya? Senin, pokoknya Senin yang kemarin itu udah mulai itu pengajian itu sedikit gitu jamaahnya. Lagi pada liburan, Pak, pelesir. Ini aja Bapak yang nggak punya uang mungkin. Atau banyak ketakutan. Atau kita ingin memang lebih baik ya, Pak, di akhir tahun ingin lebih baik. Mudah-mudahan itu yang terbaik. Ternyata luar biasa, Pak. Ini Allah sampaikan saat godaan setan dengan godaan manusia itu lebih besar godaan manusia, maka cek, Pak. Kalau ada orang ditanya oleh kita, kenapa kemarin gak pengajian? Ada gak, Pak, yang jawabannya begini? Digoda setan, Saya kira, Pak, orang gak akan ada, Pak Haji, yang jawabnya begitu. Kunaon kamari ke masjid? Aduh, digoda setan abi teh. Jarang, Pak, nggak pernah mungkin. Saya sepertinya saya nggak pernah. Takut lupa, tapi saya kira nggak ada yang jawabnya digoda setan. Kenapa nggak pengajian? Setannya kuat, nggak goda. Itu teh jarang, Pak, yang gitu. Tapi cek silahkan ibu-ibu, kalau ada orang yang nggak ke masjid pasti jawabannya begini, minimal ya. Kunaon teu ke masjid? Lieur, Pak. Mules. Terus ada lagi apa? Teu ingat tuh cenah ieu pamajikan jol ogoan Pak istrinya yang menghalanginya. Kemudian saat ibu yang ditanya, ibu kenapa nggak pengajian? Suami saya itu suami. Yang paling banyak itu kenapa nggak ke pengajian? Ada tamu, Pak. Kan nggak mungkin tamu setan. Itu pasti tamu, jadi nggak ke masjid, Pak. Padahal itu dari dulu kalau saya nggak salah dengar, Pak, itu kalau ada pujian di masjid ya, itu kan disebutkan tuh yang eling-eling umat ya. Itu kalau ada tamu kan diajak ke masjid, Pak. Diajak ke masjid tamunya. Kalau dia muslim, dan saya kira kalau tamu-tamu datang ke kita juga muslim juga, ajak saja. Kecuali dia sudah sholat di jalan, di jamak misalnya. Ya sudah, tinggalkan bentar ya, saya sholat dulu, kan bisa begitu, Pak. Ini malah dijadikan alasan ada tamu, akhirnya nggak sholat. Nah itu, Pak. Jadi hati-hatilah terhadap yang terlihat, godaannya lebih kuat, Pak. Setan yang tidak terlihat itu nangis gak kelihatan, tapi anak kita nangis di depan Bapak. Bisa jadi Bapak gak jadi berangkat ke masjid karena anaknya nangis kelihatan kan. Nah ini diantara bagian yang harus kita kuatkan. Allah uji kita. Allah uji dengan buruk dengan baik. Maka saat buruk kata Nabi bersabar, saat baik bersyukur. Ini yang pertama. Nah kemudian, Pak, masuk kalimat kedua di surat At-Taubah 126 tadi. Yuftanuna fi kulli amin annahum yuftanuna fi kulli amin
maratan aw marratain. Sesungguhnya mereka itu diuji oleh Allah dalam 1 tahun itu sekali atau 2 kali. Pak, ini yang disebutkan oleh Allah sekali 2 kali, ini kira-kira kebaikan atau keburukan, Pak? Saya ulangi, Pak ya. Ujian kan tadi hanya ada 2 macam. Di bagian pertama kita diuji hanya ada 2, Al-Anbiya 35, kalau tidak buruk baik. Nabi pun menyatakan begitu, kalau buruk bersabar, kalau baik bersyukur. Nah, kita itu diuji dalam 1 tahun, kata Allah, sesungguhnya mereka diuji hanya sekali atau 2 kali saja. Ini kira-kira baik buruk, Pak? Keburukan. Tahu dari mana? Benar ya. Lebih baik, lebih banyak kebaikannya. Jadi Pak, dari dulu kita itu tahu, Pak. Ayatnya tahu. Pasti tahu. Saya bacakan nih ayatnya. Wa in ta'uddu la tuhsuha. Sesungguhnya nikmat dari Allah itu tidak akan pernah bisa dihitung. Kalau nikmat itu ujian baik atau buruk? Baik. Ternyata Pak, yang disebutkan Allah kita itu diuji dalam 1 tahun itu buruk, Pak. Artinya ini akan menggiring kita pada satu kalimat yang sama yang disebutkan oleh Allah di berbagai macam ayat, di antaranya dalam surat Al-Mulk ayat ke-23, qalilan ma tashkurun, sungguh manusia itu banyak yang tidak bersyukur, Pak. Diuji dalam 1 tahun, kata Allah, yang buruk itu paling sekali, ditipu itu nggak tiap hari loh, Pak. Saya mah ditipunya tiap hari. Paling sekali, Pak, itu. Sakit saya mah 1 tahunan, ya sakit, ya 1 itu sakit berarti. Pak, hanya 1 atau 2 kali, tapi kalau nikmat, kata Allah, tidak akan pernah bisa dihitung. Nikmat nggak pernah bisa kita hitung. Maka kata Allah di dalam surat Al-Anbiya tadi 35. Kemudian kita akan berjumpa di Al-Baqarah 155, Pak. Ini ujian lebih detailnya dari Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, Bapak Ibu, ini ujian ini nih, 1 kali 2 kali ini paling banyak pun di ayat ini, Pak. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. 5, Pak. Dan 5 ini pasti tidak semuanya, Pak. Angga dicek silahkan masing-masing. Dalam 1 tahun yang 5 ini nggak mungkin semuanya. Takut, ju' lapar. Ada yang takut tapi nggak lapar. Ada yang lapar tapi takut. Dua-duanya tuh, Pak. Ada yang dia tidak takut, lapar. Pokoknya itu tidak semuanya menimpa kepadanya. Allah kemudian sampaikan paling 2 saja yang diterima. Terus misalnya dalam surat Al-Baqarah 214. Masathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu. Allah akan timpakan kepada mereka ujian ba'sa, kelaparan, kemelaratan, wadoro, kedaruratan, wazulzilu, dan kegoncangan, bisa gempa bumi atau ketidaktenangan hati. Kan dari 3 ini saja nggak semua kita alami, Pak, dalam 1 tahun ini. Pasti berganti gitu. Tidak bareng-bareng semuanya. Ada yang melarat. Saya kira kalau melarat kita nggak ada ya. Masa ini al-ba'sa ini saya kira Indonesia saya mungkin ini yang hadir saat ini mungkin tidak mengalami al-ba'sa ini. Sulit makan itu nggak ada kayaknya. Wadoro, darurat itu, Pak, yang tadinya tidak boleh haram jadi halal. Saya kira belum masuk pada tahap ini kita. Paling yang ketiga, Pak, kita itu masuk kategori zulzilu. Zulzilu itu ketidaktenangan, kegoncangan, ekonomi goncang, pendidikan goncang, kesehatan goncang. Paling ini ketidaktenangan hati. Nah, di sini pun, Pak, sudah dapat peluang kita mendapatkan kebaikan dari Allah. Mendapatkan peluang yang sama, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ingin memastikan bahwa Allah itu tidak pernah keliru. Allah itu selalu benar. Allah itu sampaikan bahwa di dalam surat Ibrahim ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Jadi Nabi Ibrahim itu Pak diberikan segala sesuatunya. Kita pun sama Pak, diberikan apa yang kita minta diberikan sama Allah. Cuman kata Allah ini nih, kalau kita mau menghitung, ini biar kita nggak ngitung-hitung kebaikan Allah. Karena bukan untuk dihitung tapi disyukuri. Kalau mau hitung-hitung keburukan, nggak ada bandingannya. Kebaikan itu lebih banyak daripada keburukan. Keburukan akan kita hitung. Silakan ibu nanti. Ini mumpung 1 pekan lagi, masih ada 4 hari lagi. Ibu bapak bisa hitung setahun ini yang buruknya apa saja. Dan nggak usah hitung kebaikannya karena itu akan selalu lebih banyak daripada keburukan yang kita terima. Sakit, rugi, pokoknya apapun yang kita anggap itu buruk Pak, itu nggak akan pernah lebih banyak daripada kebaikan. Nikmat dari Allah itu selalu lebih banyak. Duduk kita pagi ini saja Pak, itu dari bangun sampai sekarang itu sudah lebih banyak baiknya daripada buruknya. Makanya kitanya banyak yang tidak bersyukur kepada Allah. Benar kata Allah, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur. Berikutnya di ayat lain Allah kuatkan supaya kita makin mantap di surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dalam Quran wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha hanya ada 2, disimpan di surat Nabi Ibrahim dan satu lagi disimpan di surat An-Nahl. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nah, ini yang harus kita manfaatkan kesempatan hidup ini Pak, di tengah teman-teman kita, saudara kita sudah lebih dulu dijemput, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ini sekedar menguatkan saya dan yang hadir saat ini. Dulu tidak pernah dihitung mati setiap hari. Jadi padahal Pak, tiap hari itu yang mati ada di Indonesia itu banyak Pak, kalau dijumlahkan bisa sama seperti sekarang. Cuman gak pernah dihitung gitu Pak dulu itu. Nah sekarang itu dihitung. Makanya yang terlihat wah 20.000, wah 10.000 gitu Pak. Sedunia wah banyak. Memang setiap hari juga banyak yang meninggal. Ya segitu-gitu juga hitungannya gitu. Karena mati itu sudah diaturnya oleh Allah. Ini biar kita makin mantep Pak untuk mensyukuri nikmat dari Allah. Karena kematian datang kapan saja. Disebutnya kalau kematian itu pujaatan mendadak. Apalagi dalam satu riwayat disebutkan di antara akhir zaman itu cirinya adalah al-mautul fuja'ah, datangnya kematian yang itu serba mendadak. Ya secara umum Pak yang namanya mati mah mendadak. Tapi ini kalau nanti mendekati akhir zaman itu mendadaknya itu benar-benar mengejutkan gitu Pak. Cepat sekali. Makanya kita sudah biasa ya. Tadi juga sama saya gitu. Tadi juga masih WA-an sama saya, meninggal. Nah ini namanya mendadak. Nah ini ternyata dikategorikan oleh Nabi di antara bagian ciri akhir zaman. Nah Bapak Ibu, ini yang kedua. Jadi yang pertama kita ini pasti diuji. Yang kedua ujian itu Pak, jenis ujian hanya ada 2. Dan ternyata ujian dalam 1 tahun ini yang buruk itu kita nggak akan lebih banyak daripada yang baiknya. Ini maksudnya agar kita banyak bersyukur. Baik, kita masuk bagian terakhir. Bagian terakhir inilah yang paling penting Pak. Kenapa Allah uji sekali atau 2 kali dengan keburukan dalam 1 tahun? Kan bukan tentang 1-2-nya Pak, tapi tentang siapa yang memberikan ujian itu kepada kita. Maka Allah ingin saat kita diuji hanya ada 2 Pak. Yatubuna. Ini yang pertama, bertaubat. Yang kedua, yadzakarun, mengingat Allah. Jadi di ayat ini bagian ketiga bahasan kita adalah tentang tujuan Allah kenapa memberikan kita ujian dalam 1 tahun cuman sekali saja. Sakit sekali itu cukup Pak mengingatkan kita kepada Allah, bertaubat kepada Allah sudah. Ini sudah Allah kasih 1 kali nggak taubat juga, Allah kasih 1 kali nggak ingat Allah juga. Mau berapa kali? Allah kasih 2 kali. Ternyata dikasih oleh Allah 2 kali sakitnya, nggak taubat juga. Dikasih 2 kali oleh Allah sakitnya, ternyata nggak ingat Allah juga. Padahal cukup 1 kali kita sakit Pak, itu sudah cukup kembali kepada Allah. Cukup bertaubat kepada Allah. Nah ini tujuan terakhirnya. Kenapa Allah uji kita? Supaya kita ingat kepada Allah. Banyak Pak yang diuji makin sombong, yang diuji makin merasa paling hebat. Bukan semakin ingat kepada Allah. Maka punten Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu isinya itu paling banyak kisah.
Jadi kalau Bapak Ibu baca, itu di awal-awal saja sudah cerita Al-Baqarah, Pak. Sebelum Al-Baqarah itu cerita Nabi Adam dulu. Itu ayat ke-30, itu cerita Nabi Adam diciptakan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di situ disebutkan cerita Nabi Adam. Kemudian nanti Nabi Musa, Pak. Lama itu berkisah tentang Nabi Musa. Terus nanti, bahkan Bapak Ibu akan banyak menemukan kisah-kisah lainnya di Quran ini. Tapi Bapak Ibu, apapun kisahnya dalam Quran, itu satu Pak ujungnya, meyakinkan kita tidak boleh salah bergantung. Salah saja kita bergantung, Pak. Salah saja kita berharap, kecelakaan sudah. Jadi kalau saya baca Pak kisah-kisah itu, semuanya Pak silahkan, ujungnya itu adalah bergantung kepada Allah. Jadi kalau salah kita bergantung, ujiannya mau apapun, Pak, salah bergantungnya, kecewa kita. Tapi kalau benar bergantungnya, itulah keselamatan bagi kita. Contoh, Pak. Nabi Musa dikejar oleh Firaun. Dikejar sampai mentok, Pak. Di depannya lautan, di belakang pasukan musuh. Kemudian para pengikutnya Nabi Musa kan berkata, ini bagaimana? Kemudian Nabi Musa ingatkan, pertolongan Allah itu dekat. Nabi Musa bergantung hanya kepada Allah. Salah bergantung Pak, celaka sudah. Tapi karena bergantung kepada Allah, padahal punten Bapak Ibu, Nabi Musa itu belum tahu bahwa tongkatnya bisa membelah lautan. Yang Nabi Musa tahu Pak, itu tongkat bisa berubah jadi ular. Itu kalau Bapak baca dalam surat Toha, Pak, ini sampai saya kalau diskusi dengan teman-teman itu, ini kenapa jadi 2 kali gitu Allah. Jadi di ayat belasan itu Allah sebutkan tentang Nabi Musa itu kayak latihan gitu, Pak. Nabi Musa teh ditanya setelah masuk Islam, setelah dipilih, wa anakhtartuka fastami lima yuha. Wahai Musa, aku memilihmu jadi nabi. Itu ayat 13-nya. Nah, di situ saat Nabi Musa dipilih jadi nabi, Allah kan bertanya, itu apa di sebelah kananmu? Ini tongkat ya Allah. Untuk apa itu tongkatmu? Untuk membantu saya berjalan, untuk saya mengambil makanan untuk gembalaan saya. Kemudian kata Allah, fa'alkiha, lemparkan. Dilemparkan Pak jadi ular. Dari situ Nabi Musa mulai tahu di antara mukjizat dari Allah itu. Tapi Nabi Musa belum tahu Pak, bahwa itu nanti akan berubah jadi ular yang besar saat bertemu dengan penyihir-penyihir Firaun. Makanya Pak, saat Nabi Musa bertemu dengan Firaun, dengan pasukan penyihirnya, penyihirnya itu bertanya, qalu ya Musa imma an tulkiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Wahai Musa, siapa dulu yang lemparkan tongkat? Kamu dulu atau kami dulu? Nabi Musa berkata, qala bal alqu. Silahkan kalian dulu lemparkan. Saat dilemparkan Pak, kan banyak itu, berubah jadi ular semua. Apa kata Allah? Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Kemudian Nabi Musa takut Pak melihat itu. Karena tidak tahu itu jadi seperti itu. Terus tadinya kan pas latihan ular biasa gitu Pak. Wah ini mau menang gitu tetap Pak. Tapi saat Nabi Musa kemudian bergantung hanya mengingat Allah, kata Allah, qulna la takhaf innaka antal a'la. Musa jangan takut, kamu pemenangnya. Lemparkan. Dilempar Pak, mati semua tuh ular yang itu dimakan. Dari situ semua penyihirnya sujud. Begitulah Pak, kalau bergantung kepada Allah. Saat lari Nabi Musa nggak tahu Pak tongkatnya bisa membelah lautan. Tapi saat bergantung kepada Allah, sepenuhnya kepada Allah, kemudian kata Allah, pukul lautan, pukul belah udah Pak. Kalau manusia salah bergantung Pak, kecewa, lagi kecewa. Silahkan, ini setahun ini nih, mangga Bapak. Mau ke pemerintahan, mau ibu ke suami, mau bapak ke istri, banyak kecewanya atau tidaknya Pak? Saya kira jujur kita banyak kecewanya. Terus kenapa kita bertahan di rumah tangga? Hanya karena satu kok Pak, saling memaafkan itu. Coba kalau kita tidak saling memaafkan Pak, kecewanya diumbar, kecewanya diupload, kecewanya semuanya wah dikeluarkan. Rasa kekecewaannya dikeluarkan, ditumpahkan udah. Ke pemerintahan sama Pak begitu juga. Itu pesan dari Ali bin Abi Thalib, itu pesan dari Umar bin Khattab. Silahkan
Anda bergantung kepada manusia, bersiap-siaplah Anda banyak kecewa. Iya Pak, begitu memang. Maka ternyata tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Surat Ali Imran 126. Tidak ada pertolongan kecuali dari Allah yang Maha Perkasa. Surat Al-Anfal ayat 10. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali hanya dari sisi Allah. Ini agar kita bergantung kepada Allah. Ayat ini Pak menunjukkan begini. Kalau kita sudah diuji sama Allah dengan yang buruk, mau selesai urusan itu, bertaubatlah, Allah selesaikan. Beristighfarlah, ingatlah kepada Allah, Allah akan selesaikan. Begitu, karena otak kita nggak akan selamanya sampai. Mangga Pak, bayangkan Pak, Nabi Musa pun otaknya nggak sampai Pak. Di depan lautan, di belakang pasukan, mau bagaimana? Loncat nggak bisa, terbang nggak ada sayap. Sudah tidak bisa pakai logika. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Bergantung kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kemudian ingat kepada Allah. Akhirnya solusi itu datang Pak. Nabi Ibrahim Pak, saat bergantungnya kepada Allah, urusan yang tidak mungkin pun jadi mungkin. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hei api, dinginlah. Udah selesai Pak. Hanya bergantungnya kepada Allah. Artinya ini Allah ingin meyakinkan kita Pak, masalah yang kita hadapi, ujian yang kita hadapi berat, dan itu ujian buruk dalam 1 tahun cuma sekali atau 2 kali. Dan itu kalaupun gak selesai-selesai Pak, itu berarti salah jalan keluar. Di ayat ini itu kita disuruhnya taubat, disuruhnya ingat Allah. Kalau terus-terusan ingat masalahnya Pak, stres. Kalau terus-terusan kita ingatnya kepada beratnya masalah itu, lupa kita sama Allah. Maka Allah ingin di ayat ini kita maksimal kembali kepada Allah. Belum lagi nabi-nabi yang lain Pak. Nabi Ibrahim saja dengan Siti Hajar istrinya, itu semuanya bukti ketergantungan kepada Allah. Bergantungnya hanya kepada Allah. Berdua saja dengan anaknya Pak, minuman saja nggak ada, apalagi makanan. Tapi saat bergantungnya kepada Allah, berusahanya sudah, Allah keluarkan air Zam-Zam yang tidak berhenti sampai hari ini. Kan ini menunjukkan luar biasa Pak. Belum Nabi Ayub Pak. Saya kira mungkin ibu-ibu dengan bapak sudah sering mendengar kisahnya Nabi Ayub. Suatu saat dibahas lagi, dilihat lagi Pak, ternyata ketergantungan kepada Allah, bergantung kepada Allah itu sangat luar biasa sekali. Istrinya Nabi Ayub sudah tidak kuat, akhirnya meninggalkan Nabi Ayub. Jangan Neng, jangan tinggalkan AA, nanti aku pukul kamu. Tapi udah kadung ucapan Pak, udah keluar, dan itu terdengar oleh Allah. Allah tahu itu. Kemudian Nabi Ayub sehat Pak. Istrinya karena sehat balik lagi, itu dipukul. Tapi sayang, suami ke istri sayang Pak. Pas mau mukul, ini istri saya. Akhirnya minta tolong kepada Allah, ya Allah ini saya harus bagaimana? Sembuhnya itu bergantung kepada Allah, hanya dengan mandi selesai. Kemudian saat istrinya pulang itu masalah Pak, dia sudah ngomong mau memukulnya. Kalau mukul itu ya dengan alat yang pantas Pak. Tapi Allah memerintahkan Nabi Ayub, Digsan, udah ambil saja rumput, pegang oleh kamu, pukulkan, digebuk, kujukut. Ibu pernah dipukul bapak? Kalau sering, ibu coba nanti mah dicoba ya latihan ya. Jadi bapak bawa rumput dipukulkan, segana bakal getek gitu Bu. Noel. Ternyata begitu Pak, jalan keluar dari Allah itu masya Allah Pak. Jadi yang tadinya tidak terbayangkan, ini saya bingung gimana ya harus mukul. Ternyata Allah berikan petunjuknya. Udah, bawa saja rumput, kamu pukulkan, rumput jadinya Pak. Begitulah bergantung kepada Allah. Allah akan berikan semua jalan keluarnya. Oleh karenanya ini refleksi akhir tahun Pak. Saya kira kita ingin semua masalah yang kita hadapi dunia ini, di rumah tangga ataupun negara ini, Allah segera selesaikan. Dan ternyata Allah ingin kita lebih cepat bertobat kepada Allah. Dan Allah ingin kita semakin ingat kepada Allah. Barangkali Allah sedang mengingatkan kita Pak, banyak yang tidak bertaubat atas dosanya, banyak yang tidak ingat kepada Allah atas dosa-dosanya. Berbahagialah Bapak Ibu yang pernah membaca kisahnya Ratu Bilqis dengan Nabi Sulaiman. Pak, Ratu Bilqis ini ratu Pak, cerdas di zamannya. Bahkan dia satu-satunya perempuan saat itu, di tengah laki-laki yang jadi raja, dia satu-satunya Pak.
Saking cerdasnya dia diberikan oleh Allah kecerdasan, dia bisa bangun bendungan yang sangat besar. Itu Yaman, Pak, Sabah, padang pasir tapi bisa subur. Itu diantaranya karena dia bisa bangun bendungan, airnya banyak mengairi daerah Sabah, Pak. Nabi Sulaiman itu cuman begini, Bismillahirrahmanirrahim. Bikin surat ke Ratu Bilqis pakai bismillah, kemudian Allah ta'lu, janganlah kamu sombong. Karena di atas kerajaanmu masih ada raja yang hebat, kerajaan yang lebih hebat. Kemudian apa? Berserah dirilah kamu kepadaku. Hanya 2 Pak pesannya. Ternyata Pak, Ratu Bilqis ini punya sifat yang sama dengan Raja Sulaiman. Apa sifatnya Pak? Sifatnya itu tidak otoriter. Ratu Bilqis Pak, dia itu walaupun jadi ratu Pak, kalau punya masalah dia nggak memutuskan sendiri. Akhirnya Pak, itu nanti ibu bapak silakan lihat di kisahnya di ayat Quran itu nanti bertanya itu Ratu Bilqis, hei para pembesar, qala ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar bantu saya. Ini aku dapat surat dari Sulaiman supaya saya tidak sombong, supaya saya menyerahkan diri. Apa pendapat kalian? Begitu Pak. Terus apa kata mereka? Itu banyak pendapat. Di antara pendapat yang terkemuka di ayat Qur'annya, apa kata pembesar di antara pembesar-pembesar Ratu Bilqis? Mereka mengatakan, kita perangi saja. Kita kan kerajaan yang hebat, pasukan kuat, ekonomi kuat, bekal peperangan juga hebat, kita perangi. Itu satu Pak pendapatnya. Yang kedua, jangan. Kita datangkan saja bihadiyatin, kita datangkan hadiah saja ke mereka supaya tidak menyuruh kita untuk berserah diri kepada mereka. Upeti, ngasih upeti aja. Terus yang ketiga Pak, ya sudah menyerahkan diri. Itu 3 pendapat Pak dilakukan, dikumpulkan oleh Ratu Bilqis Pak. Dan Bapak Ibu silahkan cek. Nabi Sulaiman pun begitu. Nabi Sulaiman Pak, saat ada pasukan yang diutus oleh Bilqis ke Raja Sulaiman, kemudian ngasih hadiah, kan gak diterima oleh Nabi Sulaiman. Kenapa gak diterima Pak? Apa yang kamu berikan tidak lebih baik daripada apa yang aku miliki. Bawa balik saja sudah. Balik lagi Pak. Dan meminta Ratu Bilqis untuk datang. Akhirnya datang. Di tengah perjalanan, karena perjalanannya dari Sabah sampai ke Palestina Pak, itu Nabi Sulaiman kemudian ngobrol. Hei, wahai para pembesarku. Itu para pembesar Pak. Ditanya para menterinya oleh Nabi Sulaiman, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum dia datang ke sini? Ifrit ngacung, dah saya. Ifrit jin Pak. Qala ifritum minal jin. Kemudian Ifrit berkata, dia dari golongan jin. Apa katanya Pak? Aku akan memindahkannya dengan cepat dan kuat. Aku akan memindahkan mimma komika, dari kamu duduk sampai berdiri. Datang ke sini. Ternyata ada yang berilmu, ingdahu ilmun, berkata Pak, saya bisa lebih cepat wahai Sulaiman. Ayyar tadda tarfuka, kamu berkedip sudah di sini. Ting gitu Pak. Ting udah sampai. Bener Pak, itu Nabi Sulaiman ting gitu udah di situ Pak. Datanglah Ratu Bilqis. Pas datang, Ratu Bilqis terkejut Pak. Wahai Sulaiman, ini kok mirip punya saya ya? Jadi kata Nabi Sulaiman Pak nanti di ayat itu disebutkan, wahai prajuritku, coba permak ini singgasananya. Jadi singgasana sudah datang, suruh dipermak gitu supaya Ratu Bilqis tidak kenal. Pas datang Ratu Bilqis, ini kok mirip-mirip punya saya. Setelah diperhatikan ternyata yakin Pak itu bukan mirip tapi memang punya dia. Akhirnya di situ Pak mulai dia semakin yakin dengan Nabi Sulaiman. Dia kemudian ya sudah aku mau menyerahkan diri saja. Menyerahkan diri Pak di situ. Terus masuklah Ratu Bilqis, disebutkan kan ayatnya populer, ngangkat yang menutupi betisnya kan. Seolah-olah itu air kolam yang besar. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan itu hanya dipan saja yang dilapisi oleh kaca, itu permata. Silahkan jalan Pak. Pas jalan langsung berhenti di depan Nabi Sulaiman, kemudian berkata, ini aslamtu, aku menyerahkan diri kepadamu, aku masuk Islam. Selesai Pak. Salah satu penyebabnya karena Ratu Bilqis menerima nasihat.
Coba kalau hatinya Pak tertutup, sehebat apapun yang menyampaikan, Nabi sekalipun, asal kebencian yang keluar, Pak nggak akan pernah masuk itu hidayah. Nah ini kebergantungan kepada Allah seperti itu. Nabi Sulaiman bergantung kepada Allah, semua kemudahannya didapatkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu cukup kiranya negeri Sabah jadi contoh bagi kita untuk kembali bersyukur kepada Allah, untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan bertaubatnya kita, ingatnya kita kepada Allah salah satu solusi dari sekian banyak solusi yang akan Allah turunkan kepada kita di Indonesia secara khusus, keluar dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Semoga Bapak Ibu Allah istiqomahkan sehingga kelak saat meninggal bukan bagian husnul khotimah, tetapi meninggal dalam keadaan istiqomah. Jadi meninggal itu ada 3 Pak. 1 istiqomah, 2 husnul khotimah, 3 su'ul khotimah. Yang istiqomah itu kita soleh terus, istiqomah soleh sampai meninggal, ini istiqomah. Yang kedua Pak, ada yang husnul khotimah. Husnul khotimah itu tadinya buruk, tiba-tiba di akhir hayatnya dia jadi soleh, husnul khotimah dia. Ada yang ketiga Pak, tadinya baik jadi buruk dia di akhirnya, ini su'ul khotimah. Mudah-mudahan Pak kita duduk di tempat ini sedang berusaha berikhtiar menjadi orang yang istiqomah atau menjadi orang yang husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.